Halo sobat, sebuah pertanyaan menggelitik kepala saya secara terus-menerus, yaitu mungkinkah Anies bisa lolos dari kriminalisasi yang tengah dilakukan dengan sangat serius oleh lawan-lawan politiknya? Apakah Anies akan menambah jumlah tahanan politik seperti Alvin Lim, Roy Suryo, Bambang Tri, dan Gus Nur? Saya sendiri sama sekali tidak yakin bahwa jumlah pendukung yang demikian besar bisa menyelamatkan Anies Baswedan dari kriminalisasi. Karena sebagaimana kita ketahui, betapa dahsyatnya demo dan protes terhadap revisi Undang-Undang KPK, penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, dan tes wawasan kebangsaan. Demo marak di seluruh negeri, melibatkan ribuan orang, bahkan mungkin jutaan. Tapi toh tidak ada satu pun yang bisa menghalangi keinginan pemerintah dan DPR untuk mencabut independensi KPK. Demikian pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diprotes demikian hebat oleh para akademisi, para aktivis buruh, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kita tentu juga ingat bagaimana tes wawasan kebangsaan dinilai oleh para pakar hukum tidak memiliki basis yang kuat, bahkan sama sekali tidak memiliki basis. Dengan demikian, pelaksanaan dan pemecatan terhadap puluhan karyawan KPK sesungguhnya tidak sah. Saat ini, bagi lawan-lawan politiknya, pilihan terbaik adalah menyingkirkan Anies dari percaturan Pilpres 2024 karena dia memiliki potensi sangat besar menjadi presiden terpilih. Dan popularitas Anies pun belakangan ini cenderung terus meningkat karena serangan-serangan yang dilakukan oleh para buzzer sangat vulgar, rasis, penuh dengan fitnah dan sentimen keagamaan. Tampaknya mereka bekerja dengan prinsip pokoknya menyerang, bahwa serangan itu bisa dengan mudah dipatahkan, itu urusan lain, hantam dulu. Dan inilah saya kira yang menjadi keuntungan bagi Anies. Karena serangan-serangan seperti itu justru menaikkan popularitasnya. Kini serangan terhadap Anies juga sudah mulai melibatkan level yang lebih tinggi. Antara lain Profesor Romli Atmasasmita yang juga kerap disebut sebagai aktor intelektual di balik revisi Undang-Undang KPK, penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, dan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Menurut Romli, Anies layak dipenjara, layak ditangkap, karena dalam penyelenggaraan balap mobil Formula E terdapat berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Anies atau setidaknya diketahui oleh Anies dan Anies melakukan pembiaran. Pendapat dari Profesor Romli Atmasasmita ini sudah dibantah oleh sejumlah pakar hukum lainnya, antara lain pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, yang menyebut bahwa kriminalisasi terhadap Anies terkait dengan penyelenggaraan Formula E itu lebih disebabkan karena kontestasi Pilpres 2024 dengan kini dengan hadirnya pejabat gubernur DKI Heru Budi Utomo, serangan pun makin dahsyat. Salah satu cara yang tampaknya dianggap paling efektif adalah dengan menggelar pengaduan publik secara manual di balai kota. Dan arena pengaduan ini pun sekarang dijadikan
alat untuk melakukan serangan bertubi-tubi kepada Anies. Antara lain dengan menebarkan berbagai macam pengaduan yang belum diverifikasi ke publik. Dan penebarnya tentu saja para buzzer. Sementara itu Anies juga harus waspada, atau mungkin lebih tepatnya was-was, terkait dengan pernyataan Kapolri bahwa dia akan menindak tegas faktor-faktor yang menyebabkan polarisasi dalam masyarakat. Tanpa penjelasan apa yang dimaksud dengan polarisasi. Apakah dia menghendaki agar hanya ada satu polar dalam masyarakat, yaitu polar yang mendukung kekuasaan, atau bagaimana? Kalau yang benar adalah polar pendukung masyarakat, artinya yang ditindak tegas adalah mereka yang berlawanan dengan kekuasaan. Dan ini berarti targetnya bisa Anies dan para pendukungnya di tingkat nasional. Maka apa yang dinyatakan oleh Kapolri bisa juga dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan security approach atau pendekatan keamanan dalam arena politik di Indonesia. Dan ini tentu saja pernah dijalankan selama puluhan tahun di Indonesia, yaitu ketika Indonesia masih di bawah rezim Orde Baru, di mana dengan alasan keamanan seolah-olah pemerintah boleh berbuat apapun, seperti melakukan sensor, membredel media, menanggapi para aktivis, dan lain sebagainya. Kita semua tentu tidak berharap situasi seperti ini kembali lagi terjadi. Kalau hal ini terjadi lagi, maka tidak sulit untuk membayangkan bagaimana mereka yang berseberangan dengan kekuasaan harus bergerak secara sangat hati-hati. Bahkan harus bergerak di bawah tanah atau pergi ke luar negeri. Dan yang pasti apabila security approach ini betul-betul terjadi, di mana ada sekelompok orang atau buzzer yang kebal hukum, maka tidak hanya kultus individu yang terjadi, di mana seorang kepala negara harus diperlakukan sebagai orang sempurna dan suci, sehingga apapun yang dilakukan atau yang dikatakan harus dianggap sebagai kebenaran. Pada saat yang sama, para buzzernya akan bertindak makin sewenang-wenang dalam menebar kebencian terhadap lawan-lawan politiknya. Sementara itu, lawan-lawannya tidak bisa berbuat banyak karena selalu dibayangi oleh kriminalisasi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Anies diburu? Salah satu alasan terkuat di mata saya adalah dia bukan kaki tangan elit bisnis dan politik yang saat ini sedang sangat berkuasa. Mereka memiliki calon sendiri yang selalu siap mengelayani kepentingan-kepentingan mereka. Dan bisa saja yang dimunculkan adalah orang yang sama dengan yang sekarang sedang berkuasa. Dan alasan tentu saja bisa dibuat. Antara lain karena keadaan terpaksa sehingga pemilihan presiden harus ditunda. Terpaksa dalam arti dana belum tersedia atau keadaan politik sangat gawat. Dan untuk memperoleh legitimasi dari DPR bukanlah perkara yang sulit, karena hampir seluruh fraksi di DPR sudah tergabung dalam P3, Partai Pendukung Pemerintah. Sehingga lembaga ini lebih tepat saat ini disebut sebagai sekadar tukang stempel. Sebagai penutup ingin saya ungkapkan adalah bahwa apabila otoritarianisme seperti yang saya ungkapkan tadi betul-betul terjadi, para politisi di Senayan akan
makin produktif membuat undang-undang yang menguntungkan para elit bisnis dan politik. Mereka tidak peduli bahwa apa yang mereka lakukan hanya memperlebar jurang kaya dan miskin, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai macam data statistik pada saat ini. Dan di saat yang sama, kecemburuan sosial akan terus bertumbuh seperti bom waktu. Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk meledak. Oke sobat, kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya.